Apakah bekas-bekas itu hilang seiring berlalunya bulan itu? Apakah amal-amal kebaikan yang terbiasa kita kerjakan di bulan itu pudar setelah puasa berakhir? Apakah ibadah dan amal soleh berakhir? Pudar begitu saja beriring dengan berakhirnya bulan Ramadan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib mengajak kita semua, mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang berbahagia ini, judul khutbah kita adalah istiqamah dengan nilai-nilai Ramadan. Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Berganti Syawal. Syawal pun hampir berakhir. Kita sebagai seorang muslim, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita merasa bersedih karena kita berpisah dengan bulan yang mulia. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana di dalamnya dilipat gandakan balasan kebaikan-kebaikan, balasan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka, karena ketika datang bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, sampai kemudian bulan Ramadan itu berlalu, namun dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama salaf berkata, barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu saudara-saudara, mohonlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amalan-amalan yang kita lakukan, agar amalan-amalan kebajikan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, baik itu pada siang harinya, baik itu pada malam harinya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah supaya doa dan permohonan kita yang pernah kita minta selama bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelum datang bulan Ramadan kita berdoa dan terus berdoa kepada Allah agar berjumpa dengan bulan Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan lalu, umat Islam berlomba-lomba melakukan berbagai ibadah,
berbagai kelebihan yang dimiliki Ramadan memotivasi kita, memberi semangat kepada kita mengisi siang Ramadan, mengisi malam Ramadan dengan menghidupkan malam-malam dengan tarawih, dengan witir, dengan salat wajib, membaca Al-Quran. Selain itu, kita juga berlomba-lomba melakukan bersedekah, berimpak dan sebagainya. Kini Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Lalu muncul suatu pertanyaan, apa yang tertinggal dalam kita setelah Ramadan berlalu? Bekas-bekas kebaikan apa yang terlihat pada diri kita setelah keluar dari madrasah puasa Ramadan? Apakah kita tetap istiqamah seperti yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan? Apakah bekas-bekas itu hilang seiring berlalunya bulan itu? Apakah amal-amal kebaikan yang terbiasa kita kerjakan di bulan itu pudar setelah puasa berakhir? Apakah ibadah dan amal soleh berakhir, pudar begitu saja beriring dengan berakhirnya bulan Ramadan? Jemaah Jumat rahimakumullah, tidak ada kata pensiun dalam beribadah. Selama hayat di kandung badan, selama itu pula kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa taala ada di pundak kita. Ibadah tidak terhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan. Ibadah tidak berhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang hakikat sebuah ibadah yang sesungguhnya, yaitu terus-menerus tanpa henti, mesti hanya sedikit. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita lakukan dengan ibadah yang istiqamah, walaupun ibadah yang kita lakukan itu sedikit. Beliau bersabda, ahabbul amal ila Allah adwamuha wa in qala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling kontinu meski hanya sedikit. Perlu kita ketahui bahwa seburuk-buruk kaum adalah mereka yang mengenal Allah, mereka yang hanya takut kepada Allah, mereka yang hanya beribadah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan-bulan tertentu saja, hanya di bulan Ramadan saja. Pernah dikatakan kepada Bishr al-Hafi bahwasanya ada sebuah kaum yang hanya beribadah pada bulan Ramadan dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Ketika Ramadan berakhir, mereka pun meninggalkan amal. Maka Bishr mengatakan, bi'sal qaumu la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Jamaah Jumat rahimakumullah, sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran, sangat banyak sekali nilai-nilai Ramadan yang membentuk kita menjadi manusia yang beriman, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 4 pelajaran Ramadan yang harus kita langgengkan, yang harus kita istiqomahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, paling tidak hingga Ramadan tahun yang akan datang. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita semangat beribadah dan beramal saleh. Ramadan lalu mengajarkan kita semangat beribadah dan beramal saleh. Pasca Ramadan ini diharapkan kita mampu mentahankan ibadah, amal saleh, baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Ibadah dan amal saleh itu tidak hanya disyariatkan untuk bulan Ramadan saja, tapi sesungguhnya diperintahkan sepanjang masa selama jiwa masih ada di dalam tubuh kita, selama ruh masih melekat di dalam tubuh kita. Inilah tugas utama kita di dunia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat amal soleh, di dalam beribadah, berlomba-lomba. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran
dikatakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Hal yang kedua, Ramadan mengajarkan kita suka membantu dan mencintai saudara seiman. Ramadan lalu mengajarkan kita untuk berempati dan peduli terhadap orang fakir miskin lewat infak, lewat sedekah, lewat zakat. Begitu pula untuk saling mencintai dan mengasihi sesama saudara kita yang seiman. Maka pasca Ramadan ini kita harapkan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, baik saudara kita yang ada di tanah air maupun saudara kita yang ada di Palestina, Suriah, Rohingya dan lainnya. Mengenai keutamaan berimpak, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kalian sendiri. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap paginya ada 2 malaikat datang kepada seorang hamba. Satu malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah pengganti kepada orang-orang yang berimpak. Sedangkan malaikat yang kedua berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah hilangkanlah harta orang-orang yang tidak berimpak. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai keutamaan menolong saudara seiman, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis lain, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hal yang ketiga, selalu menjaga salat jamaah. Ramadan mengajarkan kita untuk selalu menjaga salat berjamaah lewat salat tarawih, lewat salat witir, lewat qiyamul lail di masjid maupun di musala. Pada saat salat tarawih, masjid-masjid, musala-musala penuh dengan jamaah selama bulan Ramadan. Bahkan pada awal Ramadan jamaah membeludak. Walaupun pada akhir Ramadan jamaah semakin berkurang, namun tetap lebih ramai bila dibandingkan di luar bulan Ramadan. Maka diharapkan pasca Ramadan kita terbiasa melakukan salat berjamaah di masjid maupun di musala. Sejatinya semangat salat berjamaah ini bisa dipertahankan, dilanjutkan pada salat 5 waktu setelah Ramadan. Di antara keutamaan salat jamaah yaitu salatul jamaati tabdulu salatal faddi bisab'i wa ishrina darajatan. Orang yang salat berjamaah mendapatkan 27 kali lipat pahala dibandingkan salat sendirian. Setiap langkah orang yang salat berjamaah dicatat 1 pahala sekaligus dihapus 1 kesalahan. Dan orang yang salat berjamaah akan tetap didoakan oleh para malaikat setelah salatnya sampai salatnya berikutnya selama ia masih di tempat salatnya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, Ramadan mengajarkan kita supaya kita suka membaca Al-Quran. Ramadan telah menggalakkan kita untuk tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, di mana setiap saatnya di malam harinya, di siang harinya, di rumah-rumah kita dengar saudara-saudara kita melantunkan bacaan-bacaan Al-Quran. Di munasah, di masjid, kita mendengar saudara-saudara kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mudzakarah tentang Al-Quran. Maka sepeninggal Ramadan ini, interaksi kita dengan Al-Quran janganlah pudar. Marilah kita tetap membiasakan diri kita, membiasakan keluarga kita, membiasakan terutama diri kita dan keluarga kita untuk terbiasa membaca Al-Quran walaupun bukan di bulan Ramadan. Banyak sekali keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya yaitu pertama, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi.
mendapatkan syafaat pertolongan pada hari kiamat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya adalah orang-orang yang terbaik. Yang ketiga, orang yang pandai membaca Al-Quran dimasukkan ke dalam surga bersama para malaikat yang suci. Sedangkan orang yang membaca terbata-bata atau belum pandai, maka ia akan diberi 2 pahala. Yang keempat, orang yang membaca dan mendengar Al-Quran akan mendapatkan sakinah, rahmat, doa malaikat dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendapat pahala yang berlipat ganda, yaitu setiap huruf yang dibaca dihitung 1 pahala, dan 1 pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 dan seterusnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tandanya bahwa ibadah puasa Ramadan kita membekas? Akan ada ibadah puasa sunnah setelah bulan Ramadan. Apa tandanya bahwa ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan ada jamaah-jamaah seterusnya setelah bulan Ramadan. Apa tandanya ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan ada al-hasanatu ba'daha, ada kebaikan-kebaikan setelah bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita mempertahankan nilai-nilai Ramadan ini dalam kehidupan kita sampai bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.